Halo, selamat datang di CyberMate webinar series yang pertama. Terima kasih telah bergabung. Acara kami akan segera dimulai dalam beberapa menit. Selama menunggu, pastikan perangkat dan koneksi internet Anda stabil agar pengalaman webinar ini berjalan lancar. Pada webinar pagi ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan, yaitu strategi dan solusi praktis untuk mematuhi UU Pelindungan Data Pribadi dan bagaimana membangun kultur risiko siber yang kuat di perusahaan. Jika Anda memiliki pertanyaan selama presentasi, silakan tuliskan di kolom Q&A. Kami akan menjawabnya pada sesi Q&A di akhir acara. Terima kasih atas kesabarannya dan selamat menikmati webinar ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. And welcome to CyberMed Webinar Series number 1. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam webinar kita pagi hari ini. Perkenalkan, saya Anggi Julianti dari tim marketing CyberMed dan saya akan menjadi pemandu acara untuk webinar kita kali ini. Pada pagi ini, saya juga didampingi oleh rekan saya, Hastin Lia, yang akan memoderatori keseluruhan rangkaian acara. Webinar kita hari ini berjudul UU PDP Mulai Efektif, Strategi dan Solusi Praktis Memastikan Kepatuhan Berbasis Kultur Risiko Siber. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP, penting bagi setiap perusahaan untuk memahami dan menerapkan langkah-langkah kepatuhan yang tepat. Kita akan membahas tantangan-tantangan yang sering dihadapi dalam implementasi UU PDP, serta strategi berbasis teknologi untuk mendukung kepatuhan ini. Kami sangat beruntung bisa menghadirkan dua pembicara yang sangat berpengalaman. Pembicara pertama adalah Bapak Erik Budi Pratama, seorang profesional yang telah berkarir lebih dari 1 dekade di bidang cyber security, privacy, dan AI governance. Beliau akan memberikan pemahaman mendalam tentang pengenalan UU PDP serta tantangan umum yang dihadapi perusahaan dalam memastikan kepatuhan. Setelah itu, kita akan mendengar dari Bapak Rifki Reynaldo, selaku founder CyberMed, yang akan menjelaskan bagaimana solusi teknologi dapat mendukung kepatuhan berbasis kultur risiko siber. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa nanti di akhir acara akan ada sesi Q&A. Jadi, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan selama presentasi berlangsung, silakan tulis pertanyaan Bapak Ibu di kolom pertanyaan dengan menekan tombol Q&A di bawah, dan kami akan menjawabnya di sesi Q&A nanti. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan sesi pertama. Saya persilahkan kepada Bapak Erik Budi Pratama untuk memaparkan materinya. Silahkan Pak Erik. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Selamat pagi Bapak Ibu. Suara saya terdengar ya, Mbak Anggi? Terdengar. Dengar ya? Oke, oke. Semoga ini soalnya tidak terdengar. Oke, saya mau izin share screen dulu. Ya, oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Semoga di pagi hari ini kita masih semangat ya untuk mendengarkan sharing session dari kami, seperti itu ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya hari ini 17 Oktober itu merupakan hari di mana 2 tahun lalu itu Undang-Undang PDP disahkan seperti itu ya. Nah, masa eh, apa atau periode enforcement-nya itu 2 tahun sehingga hari ini itu 17 Oktober memang diperingati sebagai harinya PDP gitu ya atau National Data Protection Day. Ya, jadi sesuai dengan tema webinar pagi ini, UPDP sudah efektif berlaku. Nah, siapkah sebenarnya kita? Ya. Nah, mungkin buat Bapak Ibu yang belum mengenal saya, perkenalkan nama saya Erik Budi Pratama, ya bisa dipanggil Erik. Di community biasanya dipanggil Prof. Erik gitu. Eh, saya sendiri praktisi di bidang cyber security, privacy, dan AI governance. Nah, kebetulan saya sendiri selama ini ya, saya sendiri juga mendukung ini ya, Mas Rifki juga sebagai CEO Cybermed ya, untuk bisa mendevelop startup ini gitu ya. Jadi kami berkolaborasi ya, Mas Rifki sebagai praktisi di bidang behavior science, saya sendiri praktisi di bidang ini tadi ya, cyber security, privacy, dan e-governance.
Walaupun mungkin di luar ini saya punya pengalaman yang di bidang yang sejenis terkait dengan property science. Cuma memang lebih banyak di dunia IT. Gitu. Nah, terkait PDP sendiri, saya banyak membantu Kominfo sebenarnya untuk eh, pengembangan ekosistem PDP di Indonesia. Mulai dari perancangan peraturan pemerintah, ya, penyusunan kompetensi DPO data acquisition officer ya, bukan data dasar pencarian orang, kemudian data okupasi untuk PDP, termasuk untuk menyusun semacam assessment tools untuk kesiapan PDP secara nasional. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, UPDP ini adalah sebenarnya salah satu, ya, salah satu regulasi. Memang saat ini UPDP itu berlaku sebagai omnibus law-nya dari regulasi perlindungan data pribadi. Nah, kita tahu sebelumnya sudah ada UITE ya, tentang transaksi elektronik, kemudian PP 71 turunannya terkait dengan penyelenggaraan sistem elektronik juga, kemudian di Kominfo 20 2016 terkait dengan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Nah, turunan dari PDP sendiri itu nanti pertama ada namanya peraturan pemerintah PDP yang itu masih draft. Nah, draftnya ini akan disahkan dalam waktu dekat ya, harapannya tahun ini selesai. Nah, kedua itu terkait dengan eh, lembaga pengawas. Nah, lembaga pengawas itu dibentuk oleh peraturan presiden. Nah, inilah yang lagi ditunggu banyak orang. Karena lembaga pengawas ini, sampai saat ini kan belum, ini yang belum clear ya, belum selesai proses di sisi pemerintah. Sehingga kemungkinan bisa jadi di pemerintah baru disahkan gitu ya, baru ditetapkan perpresnya. Dan ini pun sebenarnya nanti lembaga ini butuh waktu ya. Makanya saat ini itu visinya dilakukan oleh Kominfo untuk pengawasan PDP sampai nanti badannya benar-benar terbentuk. Nah, kemudian ada juga peraturan pemerintah untuk pengenaan sanksinya. Jadi PP PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Nah, sanksi administratif dari PDP nanti akan masuk ke pengenaan tadi pajak gitu ya, masuk ke negara. Nah, kemudian eh, yang terakhir itu terkait dengan DPO. DPO itu berarti eh, terkait dengan kompetensinya. Nah, jadi SKKN itu sangat kompetensi kerja nasional ya. Itu semacam list kompetensi apa saja yang harus dimiliki DPO seperti itu. Nah, itu sudah ada sebenarnya. Tinggal nanti peta okupasi. Peta okupasi itu memetakan ini tingkatan jabatan. Gitu. Jadi DPO sendiri itu mungkin bayangan kita itu semacam ini ya, menunjukkan satu orang gitu ya. Sedangkan di SKKMI itu perspektifnya itu bukan satu orang harus punya semuanya, tapi nanti lebih ke definisian fungsi. Jadi bisa jadi misalnya di DPO, di DPO misalnya ada 10 kompetensi, bisa jadi nanti dari 10 itu bisa jadi ada beberapa fungsi yang membantu tuh misalnya kompetensi terkait audit, berarti yang tim internal audit, teknisi manajemen risiko, berarti ada tim risk manajemen untuk masalah kepatuhan misalnya, tapi tim kepatuhan atau tim atau dengan pengamanan, tapi tim security. Nah, jadi melihatnya seperti itu. Ya, itu sudah ada standarnya. Kebetulan saya sendiri memang tim perumus di sana. Seperti itu. Nah, ini kebetulan juga Bapak Ibu sekalian, saya sendiri juga banyak membantu perusahaan-perusahaan di saya untuk mempersiapkan PDP, baik itu yang booknya yang simple sampai yang kompleks gitu ya, tantangan UM. Nah, dari situ sebenarnya kami coba rangkum, ada beberapa poin yang penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, itu perihal penentuan dasar pemrosesan atau legal basis. Nah, jadi kita harus memastikan bahwasannya ketika kita memproses pribadi harus ada dasarnya. Jadi kuncinya dua Bapak Ibu. Tujuannya jelas, dasar pemrosesannya jelas. Dasar pemrosesan di Undang-Undang PDP ada 6. Nah, itu tidak saya sebutkan di sini ya, karena saya yakin bagian di sini Bapak Ibu sudah sering mendengarkan ya webinar PDP gitu ya. Tapi yang paling penting adalah ya biasanya perusahaan itu konsen perihal dasar pemrosesan yang pertama itu persetujuan atau konsen gitu. Nah, konsen itu banyak diperbincangkan karena memang kita selalu beranggapan konsen itu yang nomor satu gitu. Padahal ya secara
penulisan memang nomor satu, tapi secara prakteknya belum tentu. Gitu ya. Karena masih ada 5 dasar pemrosesan yang lainnya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, sebagian besar pemrosesan itu menggunakan dasar pemrosesan yang kedua, yaitu pemenuhan terhadap perjanjian atau kontrak. Atau kalau misalnya kita perusahaan itu kan kita pasti gajian ya. Waktu kita gajian, nanti teman-teman finance itu akan kirim data, misalnya ke Dijen Pajak atau pajak atau ke BPJS. Nah, sebenarnya dari pemrosesannya bukan persetujuan, tapi pemenuhan terhadap hukum. Karena kita tahu nih di Indonesia ada undang-undang ya, masalah ketenaga kerjaan, masalah jaminan sosial, masalah pajak gitu ya. Nah, itu memang diwajibkan perusahaan memberikan data pribadi kita. Nah, selama ada dasar hukumnya, nggak ada masalah. Oke. Dari sisi penerima data, ya, BPJS, terus Dijen Pajak itu mereka juga ini ada dasar hukum lain, yaitu terkait dengan pemenuhan kewajiban mereka sebagai penyelenggara layanan publik. Jadi memang di undang-undangnya itu dituntut bahwasanya BPJS dan Dijen Pajak itu memang lembaga publik yang menerima data, jadi data gaji untuk kebutuhan pajak dan juga data gaji untuk kebutuhan asuransi jaminan sosial. Nah itu berarti privilege bisnisnya tadi karena kepentingan layanan publik, ya karena mereka lembaga pelayanan publik. Nah itu yang harus kita pahami. Seperti itu. Kedua, itu ketika challenge biasanya waktu penilaian risiko. Jadi waktu penilaian risiko ini biasanya kita cenderung ini ya, eh, cenderung melihat suatu risiko PDP itu adalah risiko perusahaan. Padahal seharusnya risiko PDP itu adalah risiko dari individu. Nah ini challenge gitu kalau di lapangan. Jadi berbagai pengalaman saya selama ini memang menentukan kriteria risiko untuk PDP itu cukup challenging gitu. Karena teman-teman risk management cenderung inginnya itu kriteria enterprise, sedangkan pada prakteknya itu sebenarnya harusnya ke individu gitu. Jadi makanya ini harus diselaraskan. Nah, berikutnya poin pentingnya itu pengembangan dokumentasi. Nah, sebenarnya ada beberapa kebijakan yang wajib dan dasar ya, kayak misalnya privacy notice sama kebijakan PDP dan standar kontrak. Ini tiga yang umum gitu ya. Nah, kebijakan PDP itu adalah satu kebijakan privasi, yaitu sebenarnya semacam dokumen internal. Jadi kayak kebijakan yang informasi, tapi ini untuk PDP gitu. Sedangkan privacy notice itu pemberitahuan. Jadi yang Bapak Ibu taruh di website ya, itu sebenarnya itu privacy notice, bukan privacy policy. Itu istilahnya memang agak sedikit ditukar kalau di Indonesia. Makanya di Cybermed pun ya, di kami pun menulis privacy notice, gitu ya. Nah memang itu istilah yang tepat. Kemudian data subject fact request. Jadi kita tahu bahwa itu bahwasanya di IPDP itu ada hak-hak subjek data. Ada sekitar itu ada 10, 10 sampai 12 itu hak subjek data. Nah, itu masing-masing hak itu harus dipenuhi sesuai dengan memang konteks suatu pemrosesan data yang kita lakukan. Nah, kadang kita itu masih bingung memahami cara penanganannya seperti apa. Masuk hal yang paling mendasar yaitu bagaimana kita melakukan verifikasi. Gitu. Karena ini juga ada teman-teman di komunitas yang sudah melakukan riset. Jadi kalau di Eropa, ibaratnya ini meteran atau KPI-nya dari data request itu dimulai ketika data data yang request, data orang yang request itu divalidasi. Ya. Jadi di UPDP kita itu kan ada persyaratan pemenuhan hak pilih data itu 24 jam. Termasuk tadi yang bagian bawah, insiden itu juga sama. Nah, kalau di Eropa itu argonya berjalan ketika data diri divalidasi. Oh itu beneran si Erik nih, baru argonya jalan. Tapi kalau di Indonesia itu begitu request itu masuk, itu sudah terhitung. Jadi proses verifikasi itu dihitung ketika argonya itu udah jalan. Beda dengan di Eropa yang argonya jalan setelah diverifikasi. Makanya di Indonesia ini lebih lebih susah sebenarnya banyak. Nah, terakhir tadi insiden ya. Insiden itu nanti ketika ada insiden 3 kali 24 jam kita harus menotifikasi subjek data dan lembaga PDP. 3 kali 24 jam ini bukan hari ini ya kerja ya, tapi kalender.
Jadi kalau Bapak Ibu kan update dari Sabtu, misalnya Sabtu jam 7 pagi gitu ya. Berarti eh, Selasa tuh, hari Selasa 7 pagi maksimal itu harus ada notifikasi. Jadi ngitungnya bukan Senin Selasa Rabu, tapi ya dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa gitu. Gitu ya. Ya, jadi itu harus hati-hati. Nah, Bapak Ibu yang nah saya mungkin sudah familiar sama masalah ini. Itu di Eropa, itu sebenarnya kasus pelanggaran PDP tertinggi. Itu bukan karena aksi peretasan kayak di Indonesia. Di Indonesia kebanyakan aksi peretasan ya, gitu. Tapi di Eropa itu kebanyakan insiden itu diakibatkan karena pertama kita tidak memiliki data penyelesaian yang tepat, gitu ya. Jadi data penyelesaiannya bisa jadi kurang tepat atau malah nggak ada. Gitu. Kemudian yang kedua itu ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip PDP. Prinsip PDP itu ada 8 ya di Undang-Undang PDP. Mulai dari misalnya masalah transparansi, akurasi data, pengumpulan yang sesuai dengan tujuannya, pembatasan informasi yang dikumpulkan, kemudian dari hal pengamanannya, masalah retensinya, dan sebagainya. Itu semua didefinisikan. Kalau misalnya ada masing-masing prinsip yang tidak memenuhi, itu sebenarnya biasa melanggar. Nah, makanya ada implikasi bagi organisasi ini. Jadi kalau kita berkaca dari pelanggaran di Eropa, pertama setiap pemrosesan itu harus punya dasar pemrosesan. Ya, jadi ketika Bapak Ibu melakukan rekaman aktivitas pemrosesan data pribadi atau report of business activities di Eropa, yang di mana itu wajib menurut pasal 31 PDP, maka di situ Bapak Ibu harus menentukan eh, suatu pemrosesan itu dasar pemrosesannya apa, itu harus ada. Kedua, perihal dana finansial. Jadi nanti implikasinya adalah bahwasanya dari 8 divisi PDP, Bapak Ibu harus jabarkan ya. Yang pertama itu kontrolnya apa. Nah, ketentuan kontrol itu kita bisa lihat aturan pemerintahnya yang sekarang masih draft, fokus-fokus dalam waktu dekat disahkan. Yang kedua, kita bisa lihat dari leading practice lainnya, misalnya dari NIST Cyber Security, NIST Privacy Framework, bisa dari ISO 2001, 2002, atau ISO 2701 tentang privacy. Itu yang bentuk kontrol yang bisa kita lakukan. Jadi nanti Bapak Ibu harus katakan tuh 8 prinsip itu apa dulu yang kita lakukan. Nah, itu harus dikontrol. Seperti itu. Nah, berikutnya memastikan keamanan pastinya, gitu. Karena kita nggak bisa menjaga privacy ya atau PDP ini kalau kita nggak bisa meningkatkan keamanan, nggak punya fondasi keamanan. Makanya kalau sertifikasi ISO yang privacy itu hanya bisa dilakukan setelah kita dapat sertifikasi ISO yang seperti tidak yang 27001 dulu, baru 27701. Berikutnya itu yang kita challenging adalah menerapkan mekanisme untuk memenuhi hak subjek data. Jadi nanti ketika ada permintaan, Pak, saya mengajukan hak untuk menghapus. Nah, jadi kita harus siap. Oh, harus siap regulasinya apa, mekanisme penghapusannya, termasuk penghapusan harus kita siapkan. Kemudian misalnya hak untuk mendapatkan informasi gitu, atau hak untuk mengakses. Nah, berarti nanti Bapak Ibu harus siapkan. Misalnya saya misalnya di satu e-commerce saya misalnya mau pengen tahu nih data saya itu diproses seperti apa di e-commerce tersebut. Misalnya. Otomatis nanti di e-commerce tersebut akan validasi dulu ini benar Erik enggak. Misalnya Erik benar ini yang Erik yang beneran, maka mereka akan mengecek Bapak Ibu. Mengecek oh Erik ini datanya ada di mana saja, di sistem mana aja, di pengorbisan apa aja, termasuk data pribadi yang diproses itu apa saja. Itu misalnya kayak data nama, alamat saya, email, nomor HP, ya kan? Itu kan pasti ada di e-commerce kan, pasti data saya ambil. Nah, itu harus disampaikan. Ini hasilnya nih, Erik. Kalau data pribadinya ABCDE. Tujuan investasinya ABCDE. Dasar hukumnya ABCDE. Ya, diproses di sistem mana aja. Jenis sistemnya gitu. Terus data ini ternyata ditransfer ke pihak tiga gitu misalnya. Jenis pihak ketiga apa itu harus disampaikan. Gitu ya. Nah itu cukup challenging, nggak gampang. Jadi ini konsekuensi besar. Kemudian em, ini salah satu ini ya. Jadi kemudian nanti siang itu ya, kemudian saya jadi jam 1 siang ini ada Indonesia Privacy Leader Summit yang hosting adalah privasi ini, privasi.com. Kebetulan saya juga salah satu ya supporter juga di sana gitu ya, yang kita mendukung
produk lokal gitu ya. Nah, eh, jadi saya dan teman-teman itu usaha mentranslate satu regulasi itu menjadi sesuatu yang nanti lebih mudah untuk di tracking. Karena kan dari pengalaman kami, yang kami lihat kadang bisa itu bingung bagaimana sih cara mentranslate pasal itu ke bentuk kontrol yang jelas. Makanya untuk memudahkan kita berkomunikasi dengan pihak lain, gitu ya, terutama dengan manajemen, maka kita membuat satu framework, gitu ya. Jadi pasal-pasal di UU PDP itu kita petakan ke framework ini, gitu ya. Jadi mulai dari penentuan regulasinya, step paling atas ke framework, kemudian tata kelola, mulai dari kita bagaimana menyusun strategi PDP, membentuk tim, penunjukan DPO, risk management, ya, sampai ke tata kelola data. Ya. Ini secara eksplisit yang mungkin beberapa step di sini itu tidak eksplisit disebutkan di UPDP, tapi ini bentuk penafsiran yang praktis. Contoh gini, di UPDP itu ada kewajiban melakukan ini ya, verifikasi data pribadi atau memastikan akurasi data. Nah, kalau kita bicara akurasi data, berarti kita bicara masalah data quality. Data quality itu biasanya andalnya data governance. Nah, kemudian ada yang namanya proses life cycle. Itu siklus dari data dikolek sampai di desain. Kemudian dokumen utamanya ada di privacy prosesnya. Mulai dari akses ini kebetulan sebenarnya ada detailnya, cuma nggak saya share memang karena ini kan untuk publik ya. Kita informasi saya protect dulu. Saya simpan dulu. Nah, tes itu mencakup misalnya kita melakukan pemetaan data, melakukan catatan pemrosesan, melakukan penilaian resiko, terus corporate action kalau ada merger asosiasi. Kemudian protect itu lebih ke kita membuat kebijakan PDP, kebijakan termohon standar kontrak ya, dengan pihak ketiga itu semua di sini. Kemudian sustain itu kita bicara masalah audit, kemudian masalah awareness, ya training awareness, termasuk KPI di sini. Dan terakhir respon, respon itu berkaitan dengan penanganan insiden PDP sama permintaan sipil data. Nah, nanti di layer bawahnya itu teknologi. Kita bagi jadi dua, jadi lebih ke privacy management sama data security. Kalau yang privacy management lebih ke benar PDP-nya, ada beberapa solusi di sini nanti mungkin nggak saya jelaskan secara detail karena waktunya nggak cukup. Cuma beberapa yang di sini memang mandatory kayak ROPA. ROPA itu pasal 31 UPDP, PPAE pasal 34 UPDP. Itu nah, discovery itu seperti ROPA. Jadi sesuatu yang bisa mendiscover data di database. Nanti kita mapping ke ROPA, mapping ke DPAE, sampai ke DSAR. DSAR itu yang tadi permintaan sebagai data. Nah, kalau semua modul integrasi, maka ketika ada permintaan data subjek, itu prosesnya akan lebih cepat karena otomatis pakai tools. Memang ada beberapa pihak yang manual aja yang nggak apa-apa. Itu pilihan masing-masing ya. Kita bisa manual, pakai Excel, tapi kalau kita merasa itu kompleks gitu, itu kita bisa pakai tool. Kemudian security, sebenarnya security ini spesifik ke datanya. Jadi misalnya encryption, data masking, ya, tokenization, kita backup, terus data loss prevention gitu. Jadi solusinya untuk mendeteksi dan mencegah kebocoran data. Kemudian untuk penghapusan data itu sesuatu yang langsung ke datanya. Yang paling penting itu juga akses. Jadi di PDP ada dua jenis kontrol yang teknis. Masalah akses, masalah keamanan datanya langsung. Kalau data security berarti langsung ke datanya. Akses itu berarti sekitarnya. Gitu. Kemudian yang nggak kalah penting itu manajemen perubahan sama continuous improvement. Nah, risk management ini nanti ada kaitan sama topik yang disampaikan Mas Rizky nanti. Itu masalah continuous education. Nanti akan dibahas lebih detail Mas Rizky ya. Nah, ini secara umum perjalanannya. Pertama, penguatan tata kelola. Otomatis ada task force-nya, ada sebelum itu kita lakukan awareness ke karyawan, awareness ke manajemen, terus tim teknisnya kita latih ya, kita kasih pelatihan. Kemudian kita lihat posturnya, mulai dari melakukan perekaman, tingkat risiko, dan menilai sejauh mana gap kita ke UPDP. Kalau udah, maksudnya kita bikin dokumentasi ya. Ini materi nanti bisa mungkin di-share ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri nanti beberapa kebijakan yang secara umum ya. Oh, ini belum detail perlu karena waktunya kepanjangan gitu. Jadi saya coba rangkum yang paling penting gitu ya. Tapi ini belum semua ya gitu. Nah, ini yang paling penting dulu gitu. Termasuk kontrak ya, kebijakan, prosedur, manajemen insiden, konsen, kebijakan PDP ya, dan lain sebagainya. Nah, yang penting terakhir itu adalah masalah keberlanjutan.
dari awareness ya, eh, terus monitoring KPI, case management program, termasuk edukasi yang berkelanjutan dan kultur PDP. Nah, untuk hal ini itu saya coba ambil dari pasal 3 Bapak Ibu. Jadi di pasal 3 UPDP itu diwajibkan ya, kita berkontribusi sebenarnya. Ya, masyarakat dapat sebenarnya tidak wajib bersebutkan, tapi sangat disarankan, strongly suggest itu keputusan yang baik dalam mendukung PDP ini. Ya, jadi yang kami tangkap ya salah satu bentuknya bentuk edukasi. Jadi sini edukasi yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan penerapan kultur PDP, baik manual atau pakai tools. Nah, untuk pakai tools nanti sesinya Mas Rifki akan menjelaskan sebenarnya bagaimana sih tools seperti CyberMed ini mendukung edukasi cyber dan PDP ya secara continuous. Jadi nggak cuma Bapak Ibu dengerin seminar kayak gini pasti udah kalau udah selesai kadang udahlah lupa gitu ya, lupakan gitu. Tapi kalau kita continuous, kita uji pemahamannya, kita uji dia berisiko enggak dan ada risikonya, itu dari sesuatu yang lebih bervalue gitu ya untuk manajemen kalau di perusahaan. Nah ini solusi imigrasi PDP itu sebenarnya biasanya klien-klien kami itu masalah budget sama availability. Nah solusinya ini secara umum ya, pertama pakai service DPO service ya, di mana mungkin untuk ini Cybermed sendiri itu memang bukan spesialis di sini. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik bisa ke tadi gitu, ke penyedia acara yang siang nanti itu wifasum.com itu mereka ada yang service di service ya. Tentunya bisa retainer atau yearly main disclosure. Ini akan lebih murah ketimbang kita dari konsultan yang langsung semua scope gitu. Saya sendiri pernah mengerjakan proyek yang nilainya kecil which is itu ya 100 jutaan sampai miliaran untuk PDP ini. Nah, saya rasa mungkin tidak semua perusahaan punya cukup budget untuk PDP, sehingga kita harus pintar memilih gitu ya. Nah, kemudian bentuknya selain itu selain di PSRT bisa bentuk training. Jadi kita nanti nge-training teman-teman di perusahaan teknisnya seperti apa, tapi teman-teman mengerjakan sendiri. Nah, itu lebih murah. Cuma memang jadinya si konsultan ini nggak bisa mendampingi secara maksimal karena terkandung karena pasti kan ada konsekuensi cost di sana. Nah, terakhir, kalau Bapak Ibu misalnya nih, punya satu perusahaan yang besar, rasanya kalau manual akan susah, Bapak Ibu. Ya, susah. Kita dari pengalaman, bahkan ada satu, waktu itu kami bantu satu bank itu, dari awal mereka udah pakai tools. Karena mereka tahu kompleksitinya. Padahal mereka nggak pakai anak perusahaan, punya anak perusahaan, sorry, ada satu anak perusahaan, syariah itu, jadi kan hanya itu aja. Gitu. Itu pun pakai tools. Gitu. Ada yang memang perusahaan besar, mereka manual. Si manual masih bisa, tapi ada satu grup usaha itu yang mereka nilai kalau misalnya saya manual, gimana saya bisa nge-tracking anak perusahaan ini jumlahnya puluhan mungkin itu cicitnya bisa ratusan. Nah, itu yang jadi tantangan. Nah, dengan tools itu memudahkan sih, gitu ya. Nah, Pak Erik, Bapak mohon Ibu, maaf waktunya sisa 2 menit lagi ya Pak. oke, thank you Terima Mbak. kasih. Sip, ya ini udah tinggal terakhir, pas banget gitu. Jadi saya pasin waktunya ya. Nah, untuk menilai kesiapan sebenarnya eh, Kominfo sendiri itu punya toolsnya, tapi belum di launching. Jadi nanti terunggu semoga teman-teman Kominfo bisa segera meluncing tools ini. Jadi nanti tools itu untuk menilai kesiapan PDT juga. Nah, masih dikembangkan. Kebetulan saya dan ada tim ya, itu yang membantu memang untuk pengembangan ini. Nah, tapi sementara kalau Bapak Ibu pengen cek, itu bisa cek aja di scan barcode di sini atau langsung ke check up itu untuk melihat kesiapan APDP. Ya, jadi secara umum kita sebenarnya komplainnya berapa persen. Nah, kalau ada ternyata yang secara umum itu kita banyak nggak komplain, berarti kita harus benar-benar serius gitu, gitu. Karena hari ini tuh udah 2 tahun gitu ya. Jadi harapannya kita semua bisa mendukung ini gitu ya, untuk minimal komplain gitu. Jadi harapannya tahun-tahun berikutnya kita bisa enhance kontrolnya. Gitu. Ya mungkin itu aja bisa saya sampaikan dari kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Erik Budi Pratama atas pemaparan yang sangat informatif terkait pengenalan UU PDP dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam memastikan kepatuhan. Semoga materi tadi memberikan pemahaman yang lebih baik bagi kita semua tentang regulasi yang semakin penting ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Rifki Reynaldo, founder dari Cybermed.
Di sesi ini, Pak Rifki akan membahas bagaimana solusi teknologi dapat mendukung kepatuhan terhadap UU PDP, serta bagaimana membangun kultur risiko siber di perusahaan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita persilahkan Bapak Rifki Reynaldo untuk memulai presentasinya. Silahkan Pak Rifki. Ya, terima kasih banyak Mbak Anggi. Suara saya terdengar ya? Oke, Terdengar, Mas. terdengar ya. Mantap. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktunya ya untuk hadir di webinar series kami yang pertama ya mengenai UU PDP ini. Karena kami melihat tepat sekali waktunya gitu ya untuk kita berdiskusi materi ini, dan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Erik gitu ya. Em, Inti dari UU PDP dan juga bagaimana kita bisa mencapai kepatuhan tersebut. Nah, saatnya di bagian saya untuk menjelaskan mengenai apa yang Cybermed bisa bantu seperti itu ya, dalam rangka memenuhi kepatuhan tersebut. Nah, jadi ini saya akan sharing screen saya terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Ya. Sudah. Oke, sudah terlihat ya. Oke. Ya, jadi judul yang akan saya bawakan ini adalah transformasi kultur ya, risiko siber berbasis teknologi dan otomatisasi dalam mendukung kepatuhan UU PDP. Jadi tadi mungkin juga sudah ada dijelaskan gitu ya oleh Pak Erik. Nah, outline saya mungkin tidak banyak-banyak ya. Jadi saya ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai latar belakang serta teknologi dan otomatisasi tadi ya. Lalu juga ada sedikit studi kasus dan pastinya key takeaways atau kesimpulan apa saja yang bisa kita ambil dari sini. Oke, ya, saya mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Ya, tadi ada beberapa hal yang saya note gitu ya, perbandingan antara GDPR dengan UU PDP kita dan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi itu contohnya apa saja gitu ya. Tapi kalau saya bisa rangkum ya, ada 4 poin. Yang pertama itu seperti contohnya ya, pengumpulan data pribadi yang tanpa mendapatkan persetujuan atau izin dari pemilik data. Atau bisa juga kegagalan bisnis atau perusahaan dalam menjaga keamanan data tersebut ya, dari akses yang tidak sah, kebocoran atau pencurian. Nah, ini yang kita sebut sebagai cyber threats. Lalu juga ada contoh seperti membocorkan atau memberikan akses data pribadi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari subjek data atau pemilik data dalam hal ini. Lalu yang terakhir ya, kegagalan melaporkan pelanggaran atau kebocoran data pribadi ke otoritas yang berwenang dan pemilik data. Tadi disebut oleh Pak Erik itu batasnya adalah 3 kali 24 jam. Hari kalender bukan hari kerja, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, saya mengutip tadi juga yang dibawakan oleh Pak Erik, yaitu di UU PDP bab 11 ya, pasal 63. Jadi kalau kita lihat dua pasal ini, saya simpulkan ada 3 poin penting. Jadi yang pertama itu peran manusia, kedua pelatihan, ketiga pengawasan. Nah, jadi bagaimana 3 hal ini setidaknya dapat kita implementasikan seperti itu. Nah, namun yang jadi tantangannya adalah ketika kita bicara manusia. Ya, manusia itu tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Jadi makanya selalu dijadikan target empuk atau sasaran empuk gitu ya oleh para penjahat cyber ya, untuk ya tadi yang berujung dari kita melakukan pelanggaran data seperti itu ya. Lalu juga kita ketahui di lain sisi kita harus menunjukkan upaya kepatuhan terhadap regulasi atau mungkin key standard gitu ya, standar kunci seperti ISO 27001 dan UU PDP. Nah, karena hal tersebutlah gitu ya, kita butuh suatu solusi ya agar kita bisa juga menjaga manusia, tidak hanya sistem gitu ya, sehingga kita bisa ujungnya comply gitu ya dengan standar ataupun regulasi yang ada. Nah, bicara mengenai teknologi dan otomatisasi apa yang bisa kita terapkan dalam hal ini. Ya, jadi teknologi yang dapat membantu transformasi kultur, keamanan dan juga penurunan risiko cyber ya, spesifiknya terkait manusia pastinya. Dan otomatisasi ini yang akan membantu menyederhanakan sebenarnya proses penyelenggaraan pelindungan data pribadi mulai dari edukasi hingga pengawasan.
Jadi yang kita harap di sini adalah tadi juga dimention oleh Pak Erik ada kata-kata continuous improvement. Jadi arti kata continuous itu bukan yang sekali dua kali gitu ya, tapi penyelenggaraan ini gitu ya, mulai dari edukasi hingga pengawasan itu harus dilakukan secara continuous sehingga bisa tercipta yang namanya perubahan perilaku. Nah, karena memang basic saya sebagai saintis gitu ya. Dan saya sangat suka sekali mempelajari tentang ilmu perilaku ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ilmu perilaku ini itu menjadi dasar sebenarnya gitu ya. Kenapa banyak kok misalkan karyawan yang sudah kita berikan pelatihan tapi tetap masih aja nggak bisa mengenali misalkan mana email yang phishing, mana bukan email phishing seperti itu. Ya dan juga apa namanya hal-hal lain yang berkaitan dengan itu gitu ya. Nah, mungkin alasannya adalah karena improvement yang kita lakukan tidak continuous seperti itu. Jadi continuous improvement yang kami maksud gitu ya. Jadi dimulai prosesnya dari evaluasi. Di evaluasi ini kita mencoba untuk mengenali ya di mana titik kelemahan dan juga kekuatan kesadaran cyber dari manusia atau dalam konteks ini adalah karyawan gitu ya. Jadi dari karyawan semua, karyawan kita semua yang memproses data pribadi, kita harus tahu dulu di mana gap kesadaran tersebut. Setelah kita mengetahui di mana gap tersebut, ya, baru kita bisa melakukan yang namanya edukasi. Ya, jadi kita edukasi yang berbasis personalisasi berdasarkan kelemahan dan kelebihan ya dari masing-masing karyawan kita, terutama yang memproses data pribadi seperti itu ya. Jadi edukasinya pun juga bukan yang panjang kali lebar gitu ya, ataupun edukasi pelatihan yang materinya itu one size fit all gitu ya bahasanya, artinya satu materi untuk semuanya, tapi yang personalized dan micro learning seperti itu, sehingga mudah dicerna dan juga cepat, tapi tidak menghilangkan esensi dari pelatihan tersebut ya. Dan ada bagusnya juga apabila edukasi ini juga disertakan dengan simulasi. Ya, dalam konteks ini maksud saya adalah simulasi serangan cyber. Seperti itu ya. Jadi kita bisa tahu apa yang dipelajari dan ketika kita simulasi apakah karyawan kita sudah mengetahui. Kayak gitu, sudah lebih aware dari sebelumnya. Nah, dari edukasi dan simulasi ini kita akhirnya bisa mengkalkulasi ya tingkat risiko cyber dari karyawan kita dan keseluruhan perusahaan itu seperti apa. Nah, setelah kalkulasi kita tahu tingkat risikonya, kita lakukan pengawasan. Pengawasan seperti kita memantau kebocoran data gitu ya, dan juga perkembangan program security awareness yang kita lakukan ini secara kontinu seperti itu. Dan ini adalah siklus ya, Bapak Ibu. Jadi ini bukan sesuatu yang sifatnya waterfall gitu ya, yang dari kiri ke kanan gitu ya, tapi ini circle ya, melingkar ya, yang artinya ini tidak boleh berhenti dan ini harus terus-terusan diulang seperti itu. Nah, jadi ini yang kami maksud dengan program security awareness berkelanjutan ya, untuk mendukung 3 poin tadi ya, terkait peran manusia, pelatihan dan juga pengawasan. Nah, di CyberMed sendiri gitu ya, kami memiliki solusi komprehensif yang dinamakan Human Risk Management atau HRM. Nah, ini fungsinya adalah untuk tadi membantu perusahaan menghitung ya, menurunkan dan juga memantau sebenarnya risiko siber terkait manusia atau karyawan. Jadi mulai dari e-learning gitu ya untuk pelatihan berbasis micro learning interaktif dan juga video gitu ya. Terus dilengkapi juga dengan simulasi phishing ya, dan ada pelaporan atau penilaian risiko yang mana nanti digunakan untuk kebutuhan compliance dan audit gitu ya. Lalu juga dilengkapi fitur untuk melakukan pengawasan dari sisi kebocoran data di publik ya, dan juga manajemen kebijakan seperti itu. Jadi keseluruhan rangkaian program ini itu tergabung di dalam satu tempat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu mencari vendor terpisah-pisah sebenarnya untuk mengadakan ini, karena ini sudah di package menjadi satu solusi yang komprehensif terkait risiko siber manusia. Seperti itu. Nah, sedikit studi kasus saja ya dari klien kami yang sudah menggunakan CyberMed. Jadi kami memiliki salah satu klien ya yang sebelumnya itu
terjadi kebocoran data di sana ya jauh dari tanggal 17 Oktober ini pastinya gitu ya. Dan ini menjadi pembelajaran yang sangat penting gitu ya bagi perusahaan tersebut. Jadi setelah kejadian tersebut gitu ya, mulailah terbentuk kesadaran yang lebih tinggi mengenai keamanan cyber. Walaupun memang belum ada dorongannya ya, belum ada dorongan yang kuat, cuman UU PDP itu sudah sangat cukup ya menjadi landasan. Jadi bagaimana implementasi Cybermed ini hampir kurang dari 3 bulan ya, kayak gitu berhasil menurunkan keseluruhan risiko siber karyawan di sana gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan baru muncul sebagai contoh kayak yang sudah bisa mengenali mana email phishing mana yang bukan ya. Ketika berhasil mengenali lalu dilakukan report gitu ya. Report ada email yang mungkin ini terkait phishing gitu ya. Sudah mulai muncul habit seperti itu ya, dan ini juga dilandasi karena training atau pelatihan yang dilakukan itu bukan yang seperti kita ketahui gitu ya, yang panjang kali lebar, yang materinya sama semua, tidak ada sisi personalisasinya pun sama sekali seperti itu. Karena trainingnya itu dibuat bit size ya, berbasis micro learning dan interaktif sehingga lebih bisa dicerna ya oleh user-user atau karyawan-karyawan yang mungkin dia tidak begitu teknis gitu ya, untuk memahami topik mulai dari phishing, malware, ransomware ya, dark web, lalu juga ada kata sandi yang kuat gitu ya, membangun kata sandi yang kuat, lalu penggunaan public wifi yang aman seperti itu. Jadi training dilakukan secara rutin dan simulasi dilakukan secara rutin, hasilnya adalah penurunan risiko yang cukup sangat signifikan gitu ya di perusahaan tersebut. Nah, jadi key takeaways-nya apa yang bisa kita ambil dari sini? Yang pertama, saya mau menggarisbawahi bahwa bisnis wajib ya dalam hal ini mengerahkan upaya-upaya untuk menghindari terjadinya pelanggaran UU PDP. Ya, karena apabila tidak dikerahkan upaya ini dan akhirnya terjadi pelanggaran, maka impact-nya bisa lumayan banyak. Ini di luar masalah sanksi administratif dan lain-lain yang disebutkan oleh Pak Erik tadi sebelumnya. Ya, yang saya highlight dalam hal ini adalah risiko reputasi juga nih Bapak Ibu. Ya, karena risiko reputasi ini nilainya bisa dibilang ya tidak ternilai lah gitu ya. Apalagi kalau sudah berpengaruh kepada kepercayaan pelanggan atau calon karyawan gitu ya yang akan bekerja di tempat kita. Lalu manusia ya tidak kalah penting juga memainkan peranan gitu ya di dalam penyelenggaraan pelindungan data pribadi. Jadi tidak hanya sistem seperti kayak tadi dijelaskan, yaitu ada keamanan data gitu, enkripsi dan lain-lainnya ya, tapi peran manusia ini perlu kita perhatikan juga seperti itu Bapak Ibu. Lalu teknologi dan otomatisasi ini juga tentu bisa membantu bisnis ya menghadapi tantangan keamanan siber, terutama yang berkaitan dengan manusia. Ya, karena tanpa teknologi dan tanpa otomatisasi gitu ya, itu akan sangat sulit sekali gitu ya memastikan bagaimana proses edukasi ya hingga pengawasan itu bisa berjalan dengan baik, efektif gitu ya, terlaksana. Lalu yang terakhir ya, apabila Bapak Ibu sekalian sudah memiliki program security awareness, iya bagus gitu ya, tapi pastikan itu komprehensif dan berkelanjutan ya, karena tujuannya dengan program ini bukan hanya sekedar kepatuhan, tapi juga kita ingin membangun budaya atau membangun culture gitu ya, perilaku keamanan siber yang lebih baik ya, dan pastinya ujungnya adalah kita ingin risiko siber kita terkait karyawan itu tidak tinggi atau menurun seperti itu. Jadi ya kurang lebih itu saja materi dari saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Mbak Anggi. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Rifki Reynaldo atas presentasi yang sangat bermanfaat mengenai solusi teknologi untuk mendukung kepatuhan berbasis kultur risiko siber. Saya yakin informasi ini memberikan banyak wawasan bagi kita semua tentang bagaimana teknologi dapat menjadi kunci dalam menjaga kepatuhan dan keamanan data perusahaan. Sekarang kita akan memasuki sesi Q&A di mana Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua pembicara kita, baik kepada Pak Erik maupun Pak Rifki. Saya akan memandu sesi ini untuk membaca pertanyaan yang masuk di kolom Q&A. Silahkan ketik pertanyaan Bapak Ibu dan kami akan menjawabnya. Mohon maaf, beberapa pertanyaan mungkin tidak dapat kami jawab secara langsung karena keterbatasan waktu, namun tetap akan kami jawab melalui kolom Q&A. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Baik.
Mungkin kita jawab satu-satu ya. Ya, Sudah ada beberapa pertanyaan masuk ya. Mungkin saya coba jawab dua pertanyaan dulu. Nanti pertanyaan ketiga ini lebih nanti Mas Rifki bisa langsung jawab. Oke. eh, jadi saya coba bacakan pertanyaan dari Pak Denny Marwanto. Jadi yang bertanya untuk bisa comply minimal comply dengan UPDP seperti apa? Jadi begini, Bapak Ibu, tadi ya di slide saya yang sebelumnya itu kan ada journey ya untuk bisa comply. Sebenarnya kalau Bapak Ibu mengikuti journey tersebut, maka eh, itu sebenarnya sudah bisa dianggap minimal comply sebenarnya minimal ya. Tapi sebenarnya tetap ada eh, hal-hal lain yang harus kita lakukan gitu, untuk bisa untuk bisa melakukan ini ya penerapan kontrol yang sesuai dengan PDP secara keseluruhan seperti itu. Ya, jadi saya nggak nanti harusnya materi di share Bapak Ibu ya. Nanti bisa dilihat ya di slide saya yang terkait dengan jurnal itu comply itu. Seperti itu. Ya, nanti semoga menjawab ya maksudnya. Jadi aktivitas hukumnya basic ya Pak. Jadi untuk yang pertama kita lakukan ya ini tadi ROPA ya pasal 31 sampai pasal 34. Karena kita perlu punya kebijakan PDP ya internal sama privacy notice serta ini standar kontrak gitu ya. Itu lima hal itu yang mandatory dulu. Itu udah nanti di supaya udah di apa namanya udah dipenuhi baru nanti kita bisa ini ya pastikan minimal comply gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Riko ya. Untuk perusahaan menengah ke bawah apakah wajib memiliki DPO yang berstatus kontrak? Nah, sebenarnya gini, eh, yang ditulis di regulasi adalah DPO itu bisa internal atau eksternal. Mau kontrak atau enggak itu terserah sebenarnya ya. Jadi seperti itu ya Pak Riko ya. Kita menjawab. Kemudian nextnya Mas Rifki silakan Mas. Mungkin boleh bantu ya. Yang masalah awareness, personalisasi, silakan dari Pak Christian ini ya. Oh iya, oke, Mas Heri, Silakan terima Mas. kasih. Ya. Ya, Pak Christian Ibrahim, terima kasih Pak atas pertanyaannya ya. Tadi dijelaskan bahwa pendekatan awareness-nya adalah terpersonalisasi. Bisa dijelaskan lebih lanjut. Oke, baik Pak. Ya, jadi kalau di CyberMate gitu ya, bagaimana kami bisa mengetahui si A, si B, dan si C itu memiliki kesadaran yang berbeda-beda gitu ya. Pendekatan yang kami lakukan adalah melalui assessment, Pak, seperti itu. Jadi assessment yang kami lakukan itu melalui media kuesioner, gitu ya. Jadi ada sekian pertanyaan yang itu sudah mengcover 13 sektor gitu ya. Jadi ada yang terkait misalkan phishing gitu ya, terus juga ada terkait kata sandi yang kuat dan segala macam itu ada 13 sektor gitu ya. Nah, dari situ gitu kita minta seluruh karyawan untuk menyelesaikan assessment tersebut. Nah, hasil assessment itu ya kita mapping ke dalam sebuah bentuk spider graph gitu ya, Pak. Jadi jaring laba-laba mana yang dia itu cukup strong, mana yang dia itu cukup weak di situ. Seperti itu. Nah, berdasarkan spider graph inilah kita jadi bisa tahu gitu ya, edukasi atau materi pelatihan apa yang harusnya kita berikan kepada yang bersangkutan. Pastinya yang lemah dulu yang kita prioritaskan. Seperti itu ya. Nah, isunya dengan security awareness training yang konvensional itu kan one size fit all gitu ya, Pak. Kita nggak ada yang namanya assessment, kita nggak tahu kelemahan kekurangannya orang di mana. Udah pokoknya materinya ini kayak gitu. Nah, itulah yang membuat engagement dari sisi engagement training itu tuh tidak begitu tinggi, Pak. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan jelas ya, Pak. Yang kami maksud dengan personalisasi itu seperti itu. Jadi kita cari titik kelemahannya melalui assessment. Sudah didapatkan hasil assessment tersebut, baru kita alokasikan materi training apa yang tepat gitu ya untuk menutup kelemahan tersebut seperti itu ya. Dan pastinya ada evaluasinya juga Pak. Jadi nggak hanya training. Jadi yang saya maksud dengan training kalau di CyberMate itu ya itu tuh satu paket rangkaian. Jadi ada materi, ada interaktif dan ada kuisnya juga. Dan kita bisa pun set passing grade sebenarnya untuk mengetes apakah orang ini lulus atau tidak seperti itu. Kalau tidak lulus ya ulang lagi hingga lulus seperti itu. Ya mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Christian Ibrahim. Oke. Lanjut Mbak Anggi, ada pertanyaan yang lain? masih ada pertanyaan lainnya, Mas, dari Pak Lim Rohiman. Iya. Pak Lim Rohiman. Iya. Itu mungkin ini ya.
eh saya jawabnya saya dulu nih. Jadi yang menjadi concern auditor dalam melakukan monitoring PDP. Nah, concernnya itu ini ya Pak Im ya. Kebetulan kemarin saya baru banget sharing ke teman-teman internal auditor di salah satu grup perusahaan. Nah, memang challenge-nya itu adalah masalah pertama pemahaman PDP-nya. Karena kan pertemuan PDP itu kebanyakan yang berkutat di PDP sekarang itu kan teman-teman di kepatuan, hukum, sama IT gitu ya. Sedangkan teman-teman auditor masih belum. Nah, nanti teman-teman auditor itu harus ngerti cara pemahaman terhadap PDP seperti apa dan nanti cara mengaudit. Nah, audit PDP ada dua jenis secara umum. Kita mengaudit secara program, which is itu kayak gap assessment ya. Gitu. Ada juga yang berdasarkan pemrosesan. Jadi kita sampling misalnya, kalau kita mau audit dulu proses untuk pendaftaran nasabah gitu. Nanti kita walk through prosesnya, kita lihat bagaimana teman-teman di sana itu menghandle data pribadi. Nah, nanti kita baru lihat kontrolnya sudah efektif atau belum. Seperti itu. Jadi dua itu sih yang bisa dimonitor ya. Gitu. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya itu silakan Mas Rifki ya, bisa jawab masalah tools Dari Cybermet melakukan risiko. Bagaimana tadi pertanyaannya adalah bagaimana tools Cybermet melakukan risiko siber secara real time. Oke, baik Ya, Pak Lim Rohiman ya, saya jawab pertanyaannya Pak. Jadi betul Pak, kalau Cybermet kebetulan memang kita khusus terkait human-nya saja Pak, karena memang dari judulnya ini kan solusi human risk management gitu ya Pak. Jadi risiko yang berkaitan dengan manusia. Nah, bagaimana penilaian atau pengukuran risiko tersebut bisa dilakukan secara real time? Jadi sebagai contoh, kalau tadi dilihat gitu ya, kita kan ada beberapa modul seperti itu ya, mulai dari e-learning, simulasi, risk reporting, ya, breach monitoring hingga ke policy management. Jadi setiap modul ini tuh ada instrumennya gitu Pak untuk mengukur risiko ya. Interaksi ya dari setiap karyawan gitu ya. Jadi misalkan contoh karyawan sudah menyelesaikan materi terkait A, B, dan C. Nah, itu akan ada bobot risikonya di situ gitu ya. Lalu misalkan ada karyawan tertentu yang dia terjebak simulasi phishing ya yang dilakukan secara rutin setiap minggu. Nah, itu juga akan mempengaruhi bobot risikonya seperti itu dan itu langsung terupdate kalau di platform kami gitu ya secara real time. Nah, berikutnya juga kalau misalkan ada kebijakan-kebijakan yang sudah dirilis gitu ya oleh tim information security gitu ya atau IT security tapi belum di-acknowledge atau belum ditaruh signature karyawan yang bersangkutan di situ gitu ya. Hanya sekedar di-open saja atau dibaca saja, itu juga mempengaruhi pembobotan risiko pada akhirnya. Nah, jadi keseluruhan modul ini karena menghitung masing-masing risikonya dan pada akhirnya dikonsolidasi menjadi satu dan itulah yang kita sajikan sebenarnya. Gitu ya menjadi total risiko siber human dari perusahaan tersebut. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. oke. Ini saya sambung Mas ya sekalian. Ini ada pertanyaan dari Pak Martin ya. Untuk ROPA siapa yang berverifikasi kebenaran? Jadi kalau pertanyaannya masalah pengisian ROPA itu dilakukan oleh masing-masing unit kerja sebenarnya ya. Nah, untuk verifikasi kebenaran sebenarnya nanti ini PR-nya teman-teman tim PDP atau DPO-nya. Jadi nanti jika teman-teman dari unit kerja itu sudah mengisi ROPA, tim DPO itu nanti akan melakukan ini pengecekan gitu dari sisi completeness sama dari sisi kebenaran informasi. Nah, masalah proses bisnis biasanya kan memang teman-teman di kerja yang paling ngerti ya, yang lebih ngerti. Makanya nanti ketika pasang ropa, biasanya tim PDP itu nggak sendirian kalau itu. Jadi nanti pastinya butuh bantuan teman-teman dari sisi bantuan ya, itu dari sisi hukum, itu untuk membantu melihat dasar pemosesan. Kemudian nanti jika jatuh pertanyaan ke masalah pengamanan data, otomatis teman-teman IT security yang bisa menjawab. Gitu ya. Jika berkaitan dengan risiko, maka teman-teman nanti risiko. Ya, jadi memang apa PDP ini ya untuk apa pelaksanaannya itu nggak bisa sendirian pakai PDP-nya gitu. Hal ini adalah ROPA. Nah terus Bapak Madu juga nanya ya kalau ada unit kerja yang mengirimkan data keluar instansi misalnya BPJS, apakah cukup menggunakan konsen atau plus secara kontrak? Nah ini tergantung pemrosesannya. Again gitu. Kalau misalnya case-nya BPJS itu kan kita misalnya dalam konteks laporan gaji ya gaji apa untuk pembayaran BPJS kesehatan sama tenaga kerjaan maka sebenarnya jasa pemrosesan nggak butuh konsen. Itu jasa pemrosesannya adalah pemenuhan terhadap ketentuan regulasi. Gitu. Jadi teman-teman teman-teman finance kita itu bisa kirim data dengan dasar pemrosesan itu. Gitu. Jadi pastinya kan teman-teman sudah punya dasar hukumnya, sudah punya nama regulasinya, misalnya Undang-Undang Ketenagakerjaan,
atau misalnya undang-undang masalah jaminan sosial, atau peraturan pemerintah, atau peraturan tenaga kerja, itu sebagai dasar hukumnya, gitu ya. Dan kalau misalnya pemrosesan yang butuh dasar pemrosesan kontrak, gitu. Misalnya ketika kita misalnya menggunakan layanan ya, layanannya yang mobile ya, kalau nggak salah itu namanya, cuma UPJS itu punya aplikasi mobile kalau nggak salah ya, itu bisa jadi ya. Jika nanti kita daftar ke aplikasinya, memberikan data pribadi, itu untuk di aplikasinya itu sendiri, itu dasar pemrosesnya adalah kontraktual, gitu. Jadi bukan konsen, kecuali misalnya ketika daftar di BPJS, misalnya kesehatan atau ketenagakerjaan, ternyata ada ini nih, ada pilihan misalnya BPJS bekerjasama dengan pihak tertentu gitu ya, perusahaan BUMN tertentu untuk memberikan misalnya asuransi tambahan gitu ya, yang dimana sebenarnya tujuan kita daftar ke BPJS lewat aplikasi BPJS kan hanya untuk BPJS sebenarnya. Nah, makanya itu sebenarnya di luar tujuan utama, sehingga kalau ada sesuatu yang sebagai tujuan utama, selama tidak ada dasar hukumnya, maksudnya dasar regulasinya, maka itu menggunakan konsen. Ya, jadi tadi misalnya untuk pendaftaran asuransi tambahan, atau misalnya, oh, ketika daftar, dikasih opsi, mau nggak Bapak Martin, nanti kita datanya kita kirim ke maskapai, misalnya ke Garuda gitu ya, untuk dapat tiket ini diskon 50%, 10 kali perjalanan gitu. Nah, itu kan ini opsional gitu ya. Itu kita berhak menolak. Gitu. Karena itu nggak ada kaitannya sama BPJS gitu ya. Itu tambahan pemrosesan data, tambahan tujuan. Sehingga ya itu harus pakai consent. Kira-kira seperti itu ya. Ya, itu untuk yang berikutnya. Nah, kemudian sekarang saya sambung Pak Ari sendiri. Gitu. Apakah DPIA kelak boleh diminta oleh subjek data diproses? Sejauh ini saya belum menemukan praktek DPIA itu diminta ya sebenarnya. Jadi itu untuk kebutuhan internal. Nah, di PIA akan akan diberikan itu biasanya hanya ke lembaga PDP. Jadi ketika ada misalnya kebocoran data, pelanggaran PDP, itu mungkin lembaga pengawas biasanya akan minta. Kita sih kita lihat kontaknya. Coba kita lihat apa lebih PIA-nya. Nah, seperti itu sih, Pak Arya. Oke, semoga menjawab. Pertanyaan terakhir di sini dari Bu Suranti. Eh, Dasar pemrosesan ketika perusahaan sudah memetakan tujuan pemrosesan berdasarkan legitimate interest, dan ternyata ada tujuan pemrosesan berdasarkan konsen, promosi atau berita yang tidak terpersonalisasi. Apakah pengumpulan konsennya ini bisa digabung atau dipisah? Karena kalau konsen bisa digabung, tapi untuk kontraktual ada hak kewajiban yang harus penuhi. Sebentar, ini tiga legal basis disebutkan di sini. Nanti. Jadi gini, Pak Bu, pemrosesan berdasarkan legitimate interest itu nanti em, tidak bisa dibatalkan oleh persetujuan. Jadi itu dasar hukum yang berbeda. Jadi nggak bisa digabung sebenarnya, harus terpisah. Nah, kita harus pilih mana yang persetujuan, mana yang tidak berperan. Cuma kalau beri saran, sebisa mungkin persetujuan itu paling akhir. Kalau memang kita merasa ada dasar hukum lainnya yang dipakai, ya yang lainnya kita. Nah, tapi juga sama kalau misalnya, oh kita nggak pakai konsen, nggak pakai legitimate interest. Nah, permasalahannya, legitimate interest itu belum diatur standarisasinya. Jadi masih benar-benar subjektif ini masing-masing organisasi. Mungkin kita bisa samakan dengan kita misalnya ngambil template dari Eropa, bisa. Tapi nanti tidak ada jaminan itu sesuai dengan yang ada di Indonesia atau enggak. Gitu. Tapi memang ini kalau dari pengalaman saya sendiri, karena saya sebelumnya bekerja di perusahaan konsultan global ya, kita sendiri juga dalam memproses data, ada yang menggunakan legitimate interest. Contoh, misalnya kita teman-teman IT security memasang virus prevention, itu pasang antivirus, atau melakukan monitoring di jaringan. Itu dari sebetulnya dari di internet. Maka kami melakukan namanya legitimate interest assessment. Jadi menimbang masalah necessity, kebutuhannya, masalah proportionality, sama sejauh mana interest antara individu data dengan perusahaan itu bisa seimbang. Jadi nyari balancing-nya gitu ya. Nah itu assessment-nya itu ya dalam tanda kutip nggak gampang gitu ya, gitu karena masih butuh banyak edukasi di masyarakat Indonesia sehingga legitimate interest dan konsen itu bisa mungkin ditaruh agak belakang. Kita bisa proteskan
selama data pemasukan itu ada yang bentuknya pengumuman kontrak, regulasi, rujukan karena kepentingan publik, karena yang disampaikan misalnya lembaga publik gitu ya, memberikan pelayanan publik itu lebih diprioritaskan. Gitu ya. Gitu. Nah, kalau untuk pemberitaan, promosi itu bisa pakai concern atau legit interest sebenarnya. Cuma kalau tadi seperti saya bilang, legit interest itu kok bisa mungkin jangan dulu. Gitu. Andai kata misalnya pakai konsen itu better kalau untuk yang marketing. Walaupun kalau di Eropa itu jadi perdebatan apakah legit interest dan konsen itu mana yang lebih cocok untuk kegiatan marketing. Gitu ya. Jadi konsekuensinya kalau misalnya kita tadi karena nggak bisa digabung ya menjawab pertanyaan yang ini masalah konsen disebut atau enggak ya nggak bisa karena kegiatannya terpisah. Dan tadi ya kalau kita pakai legit interest itu nggak bisa dibatalkan oleh persetujuan. Ya. Nah, kalau yang kontraktual itu beda lagi keputusannya. Nah, kontraktual bisa batal itu demi hukum kalau memang em, tadi gitu itu melanggar misalnya melanggar undang-undang gitu. Misalnya ada kontestasi gitu ya misalnya ya seperti itu. Tapi selama tidak ada pemrosesan yang di kontrak bahwasanya suatu pemrosesan itu nanti butuh persetujuan, maka kontrak tersebut nggak bisa dibatalkan gitu. Karena itu dua cara berbeda. Jadi persetujuan yang dimaksud di sini itu bukan persetujuan, oh kita setuju kontraknya itu bukan gitu. Nah, kita banyak salah persepsi. Banyak yang bilang, oh kita mau daftar kerja misalnya, kita kan harus buka apa tangan ini ya, form pendaftaran. Atau misalnya waktu kita udah keterima, kita kan harus tanda tangan kontrak karyawan. Nah, kontrak karyawan itu sebenarnya bakal penyelesaian yang ini pemenuhan kontrak kan persetujuan. Walaupun misalnya di kontrak kita tulis kita setuju dengan kontrak dan peraturan perusahaan, tapi itu bukan persetujuan yang dimaksud undang-undang. Tapi kita banyak salah persepsi di situ. Nah, kira-kira itu Ibu Yolanda ini karena ada 3 legal basis tapi dijadiin satu pertemuan. Jadi saya coba bisa-bisa kan, karena itu berbeda. Ya semoga menjawab Ibu Yolanda. Oke, saya rasa dari 11 saya kembalikan lagi ke Pak Andi. Terima kasih Baik. teman-teman menjawab dari juga. Baik, dikarenakan keterbatasan waktu yang kita miliki, kami rasa cukup untuk sesi Q&A pada webinar kita hari ini. Sebelumnya kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat terjawab. Namun jangan khawatir, kami akan mengirimkan ringkasan Q&A webinar kita pada hari ini ke email terdaftar Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih juga kepada Bapak Erik dan Bapak Rifki atas jawaban-jawabannya yang sangat informatif. Semoga sesi Q&A ini memberikan klarifikasi yang lebih dalam terkait materi yang telah disampaikan. Baik, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara webinar kita pada hari ini. Sebagai penutup, saya ingin menyimpulkan beberapa poin penting yang telah kita bahas. Bapak Erik Budi Pratama menjelaskan tentang pentingnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP dan tantangan-tantangan yang sering dihadapi perusahaan dalam menerapkannya. Bapak Rifki Reynaldo memaparkan solusi teknologi yang dapat membantu perusahaan dalam mematuhi UU PDP serta memperlihatkan bagaimana teknologi dapat mendukung kepatuhan yang berbasis kultur risiko siber. Kami sangat berharap materi yang disampaikan hari ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi Bapak Ibu semua dalam menjaga keamanan data dan memastikan kepatuhan perusahaan Bapak Ibu. Sebelum benar-benar menutup acara, saya juga ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi survei singkat yang akan muncul setelah acara ini berakhir. Masukan dari Bapak Ibu sangat penting bagi kami untuk meningkatkan kualitas webinar berikutnya. Jangan lupa juga untuk terus mengikuti CyberMed Webinar Series di bulan-bulan mendatang, di mana kami akan membahas topik-topik lain yang tidak kalah menarik seputar keamanan siber dan manajemen risiko. Terima kasih sekali lagi kepada para pembicara kita, Bapak Erik dan Bapak Rifki, serta kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi aktif. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat siang dan tetap semangat.